Halo semuanya, balik lagi, sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Teman-teman, kemarin kan kita mereaksi itu tuh mahasiswa yang berdemo dipimpin oleh seorang perempuan dan mengajak kepada teman-temannya untuk menyebut Pak Prabowo itu dengan kata-kata binatang. Dan itu hal yang sangat tidak pantas sekali teman-teman ya, tak beretika ataupun tak berakhlak. Dan masuknya itu ujaran kebencian, kemudian keluar dari konteks ya. Dan sampai sekarang respon-respon dari netizen terus bermunculan. Intinya mengecam dengan keras apa yang dilakukan oleh seorang perempuan ini ya, yang memimpin teman-temannya untuk mengatakan kata-kata yang tidak pantas tersebut. Nah, jatuhnya jadi ujaran kebencian teman-teman. Ya, itu otomatis pembenci Pak Prabowo Subianto ya teman-teman. Berbicara mengenai pembenci ya, ada seorang perempuan ya diciduk polisi teman-teman ya, karena apa yang dilakukan dinilai tidak pantas, apalagi ini ditujukan kepada Pak Presiden Prabowo Subianto. Nah, mari kita lihat videonya seperti apa. Satu persatu para pembenci presiden ini teman-teman, masuk penjara. Kita tunggu ya, yang mengatakan Prabowo anjing giliran masuk bui. Terima kasih netizen mata elang yang sudah memviralkan. Dia di sana hujan nggak? Kalau boleh usul, tadi di barang-barang yang sekolah tidak usah lagi memajang foto presiden dan wakil presiden. Turunin aja foto-fotonya. Kita sebagai guru gak mau kan mengajarkan anak-anak didik kita tunduk, mengikuti dan membiarkan kecurangan dan ketidakadilan, tanda tanya. Cukup pajang foto good bener, kita aja Gubernur Indonesia Anies Baswedan. Ini postingan yang bersangkutan. Setelah kita melakukan penyelidikan, kemudian kita meminta keterangan beberapa ahli, baik ahli ITE, ahli bahasa, ataupun ahli pidana, bahwa postingan yang disampaikan itu masuk dalam kategori menyiarkan berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran atau menyebarkan ujaran kebencian atau menghasut supaya jangan mau menurut peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah menurut peraturan perundang-undangan, atau juga menghina sesuatu kekuasaan yang ada di negara Indonesia. Nah, itu teman-teman. Adapun pasal yang dikenakan terhadap yang bersangkutan adalah pasal dengan ancaman hukuman pidana paling lama 6 tahun penjara atau denda paling banyak 1 miliar. Jadi yang bersangkutan rupanya terpengaruh dengan lingkungan sekitar, terutama kondisi pasca mungkin pemilihan atau pemilu. Dia masih terbawa emosi sehingga dia masih belum bisa menahan dirinya, kemudian melakukan posting tersebut. Belum bisa move on ya, media sosial yang bersangkutan. Kita Ibu. Ya, pakai mic aja nggak apa-apa. Emak-emak teman-teman. Menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat atas postingan saya tertanggal 28 Juni 2019 yang mungkin telah membuat keresahan di masyarakat dan sejumlah pihak. Saya sangat menyesal telah berlaku tidak bijak terhadap media sosial dan ya, ini juga masuknya provokasi ya teman-teman, dan endingnya ini minta maaf. Nah, mengenai pendemo ya yang mengatakan kata binatang kepada Pak Prabowo, ini kabarnya teman-teman, saya baca di sini, Ketua DPC Gribjaya Mesuji minta PH tangkap mahasiswa yang hina Presiden Prabowo saat orasi teman-teman ya. Jadi memang ini sedang viral-viralnya mengenai mahasiswa yang memang melakukan ujaran kebencian kepada Pak Presiden Prabowo Subianto. Makanya respon netizen, wah itu sangat banyak sekali, yang intinya memang mengecam keras perbuatan oknum mahasiswa tersebut.
Belum juga 1 tahun kakak kok udah mau dimakzulkan aja nih. Mie instan aja nih ya butuh waktu 5 menit loh. Baru kamu bisa menikmatinya. Ini mengelola negara loh. Masa pengen beres dengan hanya waktu 1 tahun gitu atau kurang dari 1 tahun? Ngimpi itu namanya. Jadi kalau mau mengkritik, kritiklah. Pakai akalmu, pakai kecerdasan. Sekalian berikan saran. Mengkritik itu pakai akal, bukan pakai emosi, apalagi nafsu. Kalau cuman menghujat, mencaci gitu, cucu saya juga yang belum sekolah udah bisa loh, lebih pandai daripada kamu bisa. Tapi apakah di sekolah kalian cuma diajarkan itu aja? Kan enggak. Pasti soal pengetahuan, ilmu akademisnya itu lebih cerdas saya rasa. Lebih bisa memberikan saran. Nah ini teman-teman, yang pikirannya nggak kebuka, skip video ini. Viral banget. Video ini hanya untuk orang-orang yang pikirannya terbuka. Adik-adik mahasiswa, kalian ngerti nggak sih sebenarnya kalian itu ngomong apa, kalian itu berbuat apa gitu? Kalian pikir dengan kalian berdemo, berjilid-jilid itu akan merubah Indonesia? Enggak. Coba kalian hitung dari tahun 98 sampai saat ini, udah berapa demo yang terjadi di Indonesia? Hah? Apakah itu bisa merubah Indonesia? Enggak. Apalagi kalau misalnya kalian demonya dengan cara-cara seperti ini, ngata-ngatain presiden, bakar-bakar ban di jalan, merusak fasilitas, ganggu aktivitas masyarakat, bikin kemacetan, ya? Fungsinya apa coba? Hah? Yang bukannya kalian didengar, malah kalian bakal dikecam orang. Coba bikin demonya itu yang tertib, ikuti aturan gitu loh. Ada beberapa pertanyaan sebagai mahasiswa yang ingin gue tanyain kepada mahasiswa yang demo-demo kemarin ini, ya. Apakah kalian sudah melakukan research? Kalau misalnya Prabowo turun, misalnya Jokowi diadili, atau tuntutan-tuntutan apalah kalian itu ya, dikabulkan, apakah bisa merubah Indonesia? Hah? Udah nggak bikin penelitian? Pertanyaan selanjutnya, sebelum kalian melakukan demo, apakah kalian sudah melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang seharusnya mahasiswa tahu? Ya, apakah kalian sudah melakukan itu? Ya, dari peraturan-peraturan yang mungkin kalian pikir minor, yang kalian pikir akan merugikan masyarakat, akan merugikan negara, akan bikin negara jatuh ini, udah nggak bikin penelitian itu? Hasilnya mana? Ya, kalau ada hasilnya, kalian udah mencoba nggak mengkomunikasikan ini dengan pemerintah? Gitu, Pak, saya udah melakukan penelitian nih dengan aturan Bapak ini. Tapi dari hasil penelitian saya, ada Pak poin-poin yang akan merugikan masyarakat ini Pak. Ada dampaknya yang akan benar-benar merugikan Indonesia ini, membuat Indonesia ini jatuh Pak. Kalian udah belum buat dialog-dialog seperti itu? Ingat loh ya, mahasiswa itu punya tempat yang spesial. Apakah kalian pakai tempat spesial itu sebagaimana mestinya? Hah? Mahasiswa itu bukan cuma turun ke jalan aja mau protes. Sebelum protes itu, demonstrasi itu adalah hal yang terakhir. Kalau misalnya step-step tersebut itu udah kalian lakuin, pertanyaannya apakah udah kalian lakuin? Apakah kalian udah melakukan penelitian? Terus mencoba mendiskusikan dengan orang-orang pemangku jabatan ini, ya? Mau dari presiden ke, mau anggota DPR ke, mau orang yudikatif ke, orang-orang hukum ke, kalian udah belum komunikasikan gitu? Ya, ajak mereka berdiskusi, ya? Kalian punya tempat loh sebagai mahasiswa, besar banget tempat kalian. Tuntut ilmu pengetahuan. Yang kedua kata Nabi pada saat itu, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Negara kita ini sudah kehilangan tutur kata yang baik. Memaki kita boleh tidak setuju, tapi jangan memaki. Coba ketika kita berjamaah, imam boleh diprotes, imam boleh ketika dia salah, kita tidak boleh ikuti yang salah, tapi ada aturan mainnya. Ketika imam mestinya ruku, dia sujud, saya harus luruskan, tapi tidak semua harus teriak. Ada aturan mainnya. Imamnya di sini, yang belakang sebelah kanan itu harus ngomong. Siapa kalau dalam struktur negara, anggota DPR jangan kau diam. Caranya menegur kalau berjamaah tidak dikatakan, "Oh imam salah kau." Tidak dipukul pantatnya, "Oh imam keliru kau." Tidak, tapi apa yang diucapkan? Subhanallah, Maha suci Allah. Itu pendidikan moral dari agama. Pendidikan dalam berjamaah. Kalau salah imammu, jangan kau ikuti, tegur, tetapi dengan tetap adalah ahsin kalamak, tutur katamu yang baik. Itulah Nabi mengajarkan kepada kita, ya Rasul, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini? Mencerdaskan kumpulan bangsa, bukan itu saja, tapi apa kata Nabi? Liutammimal makarimil akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Dan saya berharap kepada para politisi, jangan ajarkan rakyat kita ini bertutur kata yang kasar, bertutur kata yang tidak etis. Karena anak-anak kita sekarang belajar dari politisi, belajar dari tokoh-tokoh. Maka kita berharap tunjukkanlah tutur kata yang baik. Dan saya berharap Bapak Prabowo memulai dari Bapak Prabowo. Kemudian, nah itu pesan dari Pak Ustadz Das Adil Latif ya teman-teman. Bertutur katalah dengan baik, jangan kau memaki-maki.
semua diskusi-diskusi publik yang menurut saya itu tidak mencerminkan sesuatu yang membangun. Semua saling menyalahkan, semua saling membuli, semua saling memfitnah, mengolok-olok satu sama lain. Itu bukan jati diri bangsa Indonesia. Makanya saya selalu bicara apa adanya. Saya tidak mau membenci orang, karena ini adalah masalah dunia. Kalau masalah akhirat, baru kita perjuangkan mati-matian. Jadi saya cuman ingin kita semua di sini hari ini berkaca pada diri kita sendiri. Apa sih yang udah kita lakukan untuk bangsa dan negara ini? Apa? Tanya pada diri kita sendiri. Kalau kita belum bisa membuat sesuatu untuk bangsa dan negara ini, saya kira juga nggak perlu juga ngata-ngatain orang. Pak Jokowi salah, saya bilang salah, banyak salahnya. Tapi apakah Pak Jokowi kemudian tidak punya kebaikan? Banyak juga kebaikannya. Banyak. Kalau tadi dibilang Bang Effendi Ghazali, yang demo itu tidak berbanding lurus dengan hasil survei. Ya kan, kalau dihitung-hitung kata masyarakat, kata netizen, berapa sih yang demo dan berapa sih yang nggak demo? Nanti dihitung-hitung lagi. Ya kan, didiskusikan lagi. Kapan selesainya? Saya juga minta nih sama forum rektor. Ini ada 2 RUU loh. Satu RUU perampasan aset, yang kedua RUU PPRT. Apa yang dilakukan forum rektor? Dorong dong DPR untuk mengesahkan itu. Perampasan aset. Ya. Ayo, sampaikan kepada anggota DPR. Selesaikan itu RUU. Enggak juga. Jadi saya juga mau bilang apa? Ini forum rektor berpihak kemana nih? Ke rakyat atau politis? Kalau kita hanya ingin saling menyalahkan, caci maki, nggak selesai-selesai. Kapan berhentinya? Kapan kita mau membangun negara ini? Kapan kita mau melaksanakan semua program-program pemerintah? Ada yang salah, kritisi. Tapi jangan bakar-bakaran, yang rugi rakyat kok. Masa orang berpendidikan bakar-bakaran? Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, itu dia ya teman-teman mengenai apa-apa yang terjadi. Dan kita dapat pesan dari Pak Ustadz Das'ad, kemudian dari Bu Irma juga tentang demo yang memang ya silahkan mengkritik, tapi dilakukan dengan cara yang benar teman-teman. Jangan keluar dari konteks, jangan melakukan ujaran kebencian, menghina presiden, apalagi dengan kata-kata yang tidak pantas teman-teman. Tadi memang kita lihat pembenci Pak Prabowo itu diciduk ya oleh polisi dan mengakui kesalahannya. Itu hal-hal yang termasuk tadi dibacakan oleh Pak polisi itu ke penghinaan ya, kemudian menghasut orang-orang untuk melakukan apa yang dia perintahkan, dalam artian provokasi ya, semacam itu teman-teman, hingga akhirnya minta maaf. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton sama-sama. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya, and that's it, catch you later.